والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita awali majelis kita dengan membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus niat kita untuk pertama doa untuk almarhumah Ibu Hajjah Mazilah binti Sahlan, dengan niatan Allah Subhanahu wa taala yaghfir laha wa yarhamuha wa taqabbal hasanatiha wa annallaha yahsyuruna wa iyyaha fi zumratin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ala hadinah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kemudian yang kedua Al-Fatihah dan doa syifa, doa kesembuhan. Wabil khusus kita niatkan man ajilan la yadru saqaman wa la alama bihaqqi qawlika wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ala habibika khairil lihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang Khandaq, maka para sahabat itu mereka bergotong royong untuk membantu membuat parit yang besar mengelilingi kota Madinah. Maka di saat itu mereka melantunkan kasidah-kasidah atau mereka melantunkan semacam syair-syair yang membangkitkan semangat juang untuk membela agama Islam. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah fansuril ansar wal muhajirin. Ya Allah, tiada kehidupan kedua kecuali kehidupan akhirat, maka ya Allah bantulah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Maka ini menunjukkan bahwa ternyata kita amat sangat butuh dengan gotong royong, kita amat sangat butuh dengan kerjasama, bahwa Islam ini sampai kepada kita juga dengan berkah kerjasama yang baik antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga beliau, dengan para sahabat dengan tabi'in dengan tabi'in, kemudian di setiap lini para ulama, kemudian yang lain mereka
bahu-membahu untuk menyampaikan Islam. Maka pesan pertama pada malam hari ini, maka untuk supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan hidup yang berkah, mendapatkan ibadah yang nyaman, maka kita amat sangat butuh dengan teman-teman yang senantiasa menguatkan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diletakkan Allah, ditarik hati kita oleh Allah untuk hadir di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Maka bersyukur sekali bahwa pada malam hari ini banyak sekali yang hadir. Wabil khusus terus Ustaz rindukan ini, kanda syukri ini, Masya Allah. Ya, rindu nih Ustaz. Ya, coba disorot dulu supaya masuk TV. Ya. Alhamdulillah ya, kalau ada syukur ini hatinya senang. Alhamdulillah. Baik ikhwan yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pada pekan yang lalu kita membahas maqalah Sayyidina Yahya bin Mu'adz yang beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, maqalah yang ketujuh, perkataan yang ketujuh dari Sayyidina Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan ma'asallaha karimun ay hamidul maqali ay hamidul fa'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi minal ma'asi, bahwa tidak akan pernah berani untuk maksiat kepada Allah oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulia. Jadi orang yang mulia tidak mau merendahkan dirinya dengan cara maksiat kepada Allah. Orang yang mulia itu senantiasa dia memuliakan dirinya supaya jangan sampai dia terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Nah, ikhwan, karena mengapa? Sesungguhnya dalam satu rumusan yang sangat baku, bahwa siapa saja melakukan amal soleh, maka sesungguhnya amal soleh tersebut akan kembali kebaikannya pada dirinya. Kemudian begitu juga sebaliknya, ketika orang bermaksiat, mungkin ya orang akan mengatakan bahwa misalnya ada oknum, ini Al-Fakir bilang oknum, ada oknum pejabat yang tak amanah, kemudian dia menjadikan proyek-proyek, misalnya ada mar'at, ada penggelembungan, ada yang mestinya selesai 2 bulan jadi 2 tahun, ada yang mestinya jalannya bagus jadinya jelek. Mungkin di situ orang akan merasa dirugikan. Misalnya begini, jalanan masuk sini tidak bagus, mungkin ada yang sakit bisul, susah lewat di situ. Ada yang sedang hamil, akan susah lewat di jalan tersebut. Mungkin ada orang yang maaf ketika dia sangat-sangat terdesak pengen ke toilet juga susah, gara-gara jalan yang mungkin dia zalimi tersebut. Nah, mungkin orang akan, sebagian besar orang akan berkata bahwa orang tersebut telah merugikan orang banyak. Padahal sesungguhnya orang yang paling dia rugikan itu adalah dirinya sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka pada saat tersebut dia sudah mengizinkan dirinya untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa na'udzubillah. Maka orang yang maksiat tersebut adalah orang-orang yang pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dengan cara bahwa hatinya dibikin kotor, mulutnya dibikin tak bagus, pendengarnya menjadi tak bagus, sehingga kemudian lama-lama maksiat tersebut bukan menjadi satu kesalahan, akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka tanpa sadar dia tenggelam dalam kemaksiatan tersebut, terus-menerus seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, ditakutkan jangan sampai dia terkunci hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita kaitkan dengan salah satu hadis bahwa beliau yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa ada orang laki-laki, dia baligh, dia sehat, kemudian sangat memungkinkan dia ternyata dia tidak sholat Jumat 3 pekan berturut-turut lamanya. Maka ditakutkan hatinya itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ternyata bentuk-bentuk pelanggaran yang berulang, kalau terus dibiarkan, maka itu akan menjadi biasa bagi kita. Dan seolah-olah dia menganggap hal tersebut sudah bukan menjadi bentuk pelanggaran lagi. Maka jangan salahkan misalnya ketika ada orang pada satu tempat, bedakan ya anak-anakku sekalian, ketika zaman Ustaz, zaman kami yang sudah mulai lanjut usia ini, itu di zaman kami kecil dulu itu kampung itu, di setiap kampung itu rasanya nyaman, rasanya aman, kemudian rasanya berkah sekali. Ketika kami mau pengajian seperti ini, nggak seperti kita tuh terang. Dulu kami pakai obor, kadang pakai
pakai lampu yang ditenteng itu, lampu strongken itu, lampu petroma. Batasan pencahayaan saat itu, teknologi tidak ada, TV channelnya cuma satu, tapi ternyata rasanya berkahnya beda dengan sekarang. Karena tentunya zaman dahulu ketika teknologi itu belum semaju sekarang, ternyata varian atau jenis-jenis kemaksiatan itu tak sebanyak sekarang. Zaman dulu setiap rumah itu yang menggunakan listrik itu terbatas hanya untuk penerangan dengan lampu bohlam warna kuning yang 5 watt 10 watt. Dihidupkan limo langsung ngetrip ya. Nah ini yang ketawa ini pelaku sejarah ya. Nah, tapi saat itu dengan keterbatasan secara ekonomi, dengan fasilitas, dengan teknologi, ternyata ada satu hal yang mungkin sekarang sudah hilang. Kenyamanan beribadah itu jauh. Contoh bagi para pemirsa mungkin yang menonton ini sebagai bentuk nasihat al-fakir kepada kita untuk kebaikan. Contoh, di Palembang, di Sumatera Selatan ini kan kita termasuk penghasil karet terbesar lah untuk di Indonesia. Maka sudah jamak terjadi kalau misalnya satu potongan besar seperti tahu itu getah basah itu, betul-betul getah basah kali ini, ya, bukan getah basah bakil bukan, tapi getah itu misalnya 10 kilo, nanti itu 10 kilo itu sebenarnya dia 8 kilo, 7 kilo setengah, 8 kilo, paling banter mungkin 9 kilo. Sekilonya dari mana? Ditaruh batu di situ, ditaruh pasir di situ, dan itu sudah jamak terjadi. Dan mereka mengatakan itu anggap lah biasa, Ustaz, gak main. Biasa bagi Anda, tapi Allah tak pernah menganggap sesuatu haram itu adalah hal yang biasa. Maka jangan salahkan ketika Allah mulai mencabut keberkahan di satu kampung tersebut. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya yang menyembah Allah cuma orang-orang tua, kemudian anak-anak yang kecil. Kemudian yang pada usia-usia produktif, mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah. Na'udzubillah. Nah, ketika hati kita tertutup, jangan salahkan Allah. Allah tak pernah mendzalimi hambanya. Hambanya sendiri yang membuka akses bagi Allah untuk menutup hati orang tersebut dengan cara dia bermaksiat. Maka orang yang mulia tak pernah mau merendahkan dirinya. Dia penghasilannya kecil, bukan. Kemudian dia tidak punya penghasilan, bukan. Bajunya tak sebagus orang banyak, bukan. Dalam Islam, orang yang tak memuliakan dirinya dengan cara dia melakukan kemaksiatan. Entah maksiat tersebut dengan panca indera, entah mungkin maksiat tersebut dia lakukan dengan hatinya. Na'udzubillah. Maka selanjutnya yang berikutnya, wala atharat dunya 'alal akhirati hakimun. Dan tidak ada jenis yang disebut sebagai orang yang hakim, orang yang bijak. Maka orang bijak itu tidak akan pernah mereka mengutamakan dunia atas akhirat. Orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang bahasa sekarang visioner itu adalah orang yang mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Dunia hanya dijadikan alat untuk mencapai akhirat. Karena ketika sekarang kita sedang bercocok tanam, kita sedang menanam, kita sedang merawat dari amalan kita, kemudian kita berikan pupuk, nanti kita minta kepada Allah. Ketika kita panen di akhirat, maka kita swasembada pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka ikhwan, orang yang cerdas itu tak pernah tertipu dengan dunia, karena sesungguhnya mereka sadar bahwa dunia ini ya begini-begini saja. Seperti yang sering Al-Fatih sampaikan, bahwa kalau sudah aspek dunia, kalau yang kita makan mau semahal-mahal apapun makanan, tetap kalau makannya itu apa? Ya sesuatu. Paling banter 2 piring. Ada yang makan di sini 3 piring. Kalau lah 3 piring itu mungkin khodamnya lu mulai melok. Ya. Agak jangan bukan sukri dikit makan. Makanya dikit sukri, mobonya yang banyak. Ya. Nah, kita lihat betapa ternyata orang-orang yang cerdas itu tak pernah tertipu dengan dunia, karena dunianya begini-begini saja. Karena mengapa? Sudah banyak bukti bahwa ketika ada bangunan, ada tempat, ada prasasti menunjukkan ternyata ada orang-orang yang terdahulu yang pernah hidup di zaman itu, terus mereka mati. Tapi berbeda matinya orang yang visioner dengan yang tak visioner. Orang yang visioner matinya dalam kondisi dia tak menyimpan dunia dalam hatinya sedikit pun. Sekalipun dia kaya, tapi kekayaannya dipakai untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik, dan kisah ini sangat masyhur, ya.
Pelakunya adalah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami atau Al-Haytami. Ibnu Hajar ini ada dua, ya. Ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram yang masyhur itu atau yang mensyarah Sahihul Bukhari. Ada yang satunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kedua-duanya orang Mesir. Kedua-duanya bermadhabkan Syafi'i. Kedua-duanya ahli fikih, kedua-duanya ahli hadis dan ahli dalam banyak bidang ilmu. Sama-sama Ibnu Hajar, tapi ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Nah, kita bicara tentang Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah orang yang terkenal dengan banyak sekali karamah, keajaiban-keajaiban selama hidupnya karena berkah ketakwaannya kepada Allah. Tapi juga dia masyhur dengan orang yang banyak dibuli beliau. Dan masyhur juga dengan fakirnya hidup beliau. Nah, dalam banyak riwayat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini pengen sekali makan daging. Dan beliau ternyata tak mampu membeli daging itu dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan 4 tahun tak makan daging. Padahal beliau sangat pengen. Ya. Dan keinginan itu bukan keinginan sekedarnya saja, tapi betul-betul ingin. Tapi ternyata karena ketidakmampuan beliau hanya sebatas bisa membeli pakaian ala kadarnya dan untuk makan sehari-hari, maka beliau tak pernah bisa mempunyai uang lebih untuk membeli makanan yang enak menurut versi orang kebanyakan. Padahal kalau bicara orang Arab, daging itu bukan sesuatu yang mewah, karena orang Arab itu biasanya semiskin-miskin mereka tetap mengupayakan tiap pekan hari Jumat wabil khusus itu makan daging. Supaya ada beda bahwasanya ini hari Jumat merupakan hari raya orang Islam. Ya. Kita ini hari Ahad makan besar, hari Jumat tuh makan nasi dengan telur deh. Itu pun buahnya nambah minta dari warung Padang yang gratis-gratis. Ya. Oh, tahu kan. Beda karena hari Jumat itu beda kan dibandingkan hari yang lain. Karena mengapa hari Jumat itu Idul lil Muslim, lil Mu'min. Hari rayanya orang Islam itu ya hari Jumat dan malam Jumat. Jadi kita bikin beda dengan cara salah satunya mengisytiharkan, mensyiarkan, mengenalkan, membedakan hari Jumat dibandingkan dengan hari yang lain. Nah itu. Nah kita bicara lagi, kita lanjutkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, kemudian beliau punya istri yang istrinya itu pengen sekali mandi di pemandian umum di air yang panas. Jadi di Mesir itu kan karena ada 4 musim ya. Mesir itu 4 musim. Ketika musim dingin itu kan ada air panasnya. Nah, kan di situ ada fasilitas umum mandi air panas tapi bayar. Dia ngomong, "Wahai suamiku, aku pengen sekali masuk pemandian umum, pemandian air panas." Mungkin kalau kita sekarang sauna ya. Sauna. Abah, dia tuh Pak. Monggo dina. Oh ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka kemudian kata suaminya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, "Sabar wahai istriku, aku belum punya uang lebih, nanti insya Allah kita ada Allah berikan jalan." Dia sudah dari kehidupan beliau ternyata ada uang sedikit lebih, kemudian beliau kumpulkan, beliau tabung sampai terkumpul setengah rial. Nah, terkumpul setengah rial ini kemudian beliau berikan kepada istrinya, kepada sini, "Alhamdulillah, aku dapat tabungan, tolong silahkan kau pakai untuk mandi di sauna ini." Ya khair, terima kasih, istrinya besar. Ketika sampai ternyata itu sudah dikunci, dijaga sama penjaga. Katanya apa? Kata, "Pak, saya mau mandi." "Oh, tidak bisa, ini semua sudah di booking." Siapa yang booking? Istrinya Syekh Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, ulama besar juga, tapi beliau saudagar, sultan. Dia, istrinya bersama teman-temannya sudah booking ini tempat. Jadi dari pagi sampai ke sore, berapa harganya? 25 rial itu sudah dibayar semua. Sudah di booking full pokoknya. Jadi kalau Anda mau mandi ya besok saja. Mendengar ini maka sang istri itu merasa kecewa. Bahasa Inggrisnya juga. Katanya, ilmu ini ternyata di dunia hanya punya Muhammad Ar-Ramli. Dia punya ilmu, dia punya harta. Sementara kamu, wahai suamiku, kamu yang katanya terkenal ulama, alim segala macam, bahkan kamu tak bisa menyelamatkan istrimu dari rasa malu karena tak bisa mandi, karena tempat tersebut sudah di booking sama istrinya Muhammad Ar-Ramli bersama teman-temannya.
Jadi nggak mau kata. Dia mana sudah bersabar. Oh, kesal namanya kaum wanita ya. Kalau sudah emosi itu seperti itu. Meluap. Ya sudah katanya. Ini kejadiannya, maaf, ini kejadiannya di Mekah, bukan di Mesir. Al-Fakir salah. Ketika beliau sudah pindah ke Mekah, karena beliau itu berapa kali haji, 3 kali haji. Pada haji yang terakhir, pada kali yang ketiga beliau tinggal di Mekah dan wafat di sana. Nah, ayo kalau begitu kita berangkat ke sumur Zamzam. Maka Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ini mengajak istrinya berangkat ke sumur Zamzam. Dulu Zamzam nggak seperti sekarang. Dulu betul-betul sumur, bisa ditimba airnya. Itu cerita kiai-kiai kita zaman dahulu. Dulu Iqbal, aku itu bahasa Indonesia. Dulu kiai dulu kalau mandi itu ngambil timbang, mandi dari air Zamzam, Masya Allah. Sekarang dia sumurnya mana, pipanya mana kita nggak tahu karena semua sudah ditutup. Nah, kemudian sampai di sumur Zamzam ditimba itu air. Ketika ditimba bukan air yang muncul, 1 ember itu isinya emas semua, uang dinar. Kata beliau, sudah simpan. Ditimba lagi, kemudian timba yang kedua, kemudian isinya emas semua. Kemudian sampai yang ketiga, kemudian timba juga semua isinya kepingan emas. Kata beliau, ini 3 ember uang emas ini, silahkan engkau bawa pulang. Tapi engkau kuceraikan dan kembalilah engkau pada orang tua. Kemudian, kalau kamu mau hidup bersamaku, maka hiduplah sama seperti sekarang ini. Bahwa kita hidup seapa adanya, mungkin dibilang orang miskin. Ketika sabar, kamu harus sabar karena sesungguhnya aku lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kata bininya, aku pengen emas, tapi tidak galak cerai dari kamu. Ya sudah, mana caranya? Bagaimana caranya? Ya sudah, ini emas 3 ember ini kita nikmati saja. Tidak, kata wala malin dalam bahasa Mesirnya seperti itu. Engkau ambil semua, ini 3 ember, tapi kau pulang ke rumah orang tuamu, kau kutalak, kau ceraikan. Kalau enggak, kalau pulang bersamaku dengan kondisi tak membawa sekeping pun uang. Berarti ahli lobby. Ya sudah, kalau itu seember kita ceburkan ke situ. Yang 2 ember kita bawa balik. Lebih-lebih. Tak, kata beliau, tetap bahwa kalau kamu mau ambil 3 ember, kau kuceraikan. Dan kalau tidak hidup bersamaku, maka hidup apa-apanya. Ya seperti ini saja. Ya sudah, kalau itu tidak apa-apa, 2 ember dibuang ke masuk sini lagi. Tapi seember minta seember. Tidak, kata beliau, 3 ember bawa pulang, kau kuceraikan. Kalau tidak, ya sudah, kita hidup seperti ini saja. Ya sudah, kalau itu seember. Agak sekeping aja, sekeping. Woi, ini harus sabar. Maka kata beliau, wala sekeping, maka yang ini kamu bawa pulang semua, tapi kamu kuceraikan. Kalau tidak, maka kamu hidup bersamaku dengan kondisi seperti ini. Kata beliau, aku adalah orang